Mulai ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi buat kawan-kawan di kelas bisnis net 818 di grup FB. Apa kabar semua? Apa kalian sudah standby di depan HP kalian masing-masing? Ya, untuk malam ini saya mencoba kita sharing-sharing yang ringan saja. Jadi ini sekedar sharing untuk motivasi bagi diri saya pribadi dan untuk teman-teman kalian. Jadi pada malam hari ini saya akan membawa materi tentang 10 mindset orang sukses. Jadi mindset itu adalah suatu pola pikir yang kita semua mempunyai. Setiap pribadi itu ada mindsetnya. Wah, ini sudah ada banyak nonton ini. Ibu Rani, woi, selamat nonton Ibu Rani. Pak Misbahudin, selamat nonton. Semoga live malam ini bisa menambah ilmu kita. Jadi saya lanjut kembali bahwa mindset orang sukses itu berbeda dengan mindset orang yang gagal. Jadi orang sukses itu mindsetnya itu dia akan selalu melatih dan selalu diulang. Orang sukses itu tidak bisa dicapai dalam satu hari. Begitupun orang gagal. Jadi orang gagal dan orang sukses tidak ada terjadi dalam satu hari. Itu terjadi dalam beberapa waktu. Ya, jadi yang pertama mindset orang sukses yang pertama adalah dia berani bertanggung jawab. Maksudnya begini, kadang kan kita melakukan suatu kegiatan usaha yang kita rintis dari awal bagus, terus bulan depan bagus, pas bulan ketiga bisnis ini atau usaha yang kita lakukan itu gagal atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pada saat itu kadang kita spontan tidak sadar kita menyalahkan orang lain, ya, karena begitu ya. Jadi kadang kita kalau gagal, ini mungkin salahnya si A, ini salahnya si B, ini salahnya si C. Dia tidak menyalahkan dirinya. Jadi dia menumpahkan kegagalan itu kepada orang lain. Mindset orang sukses tidak begitu. Mindset orang sukses adalah ketika dia mengalami suatu kegagalan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Dia hanya menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Ya, dia menyalahkan dirinya karena mungkin dia tidak mempunyai waktu, mempunyai strategi untuk mencegah sehingga kegagalan itu terjadi kepada dirinya. Jadi orang sukses yang pertama, mindset orang sukses yang pertama adalah berani bertanggung jawab. Jadi ketika dia sudah melakukan suatu usaha dan usaha itu gagal, salahkan pada diri kita sendiri, jangan salahkan kepada orang. Jadi sama kepada teman-teman yang sedang melakukan bisnis NASA ini, kadang kan kita hari ini enjoy, besok kita mendapat mendapat pelanggan yang sudah mau berjanji membeli produk kita tapi dia membatalkan. Nah, terus pada saat dibatalkan, kita ngomel-ngomel dalam hati. Ya itu manusiawi, tetapi sebagai mindset orang sukses kita tidak boleh menyalahkan orang itu. Kalau dia tidak beli, jangan kita salahkan. Salahkan kepada diri kita. Mungkin kita yang lambat merespon, mungkin yang kita kurang bagus menjelaskan tentang produk, atau mungkin kita kurang menarik untuk menjelaskan produk. Jadi salahkan diri kita, jangan menyalahkan orang lain. Istilahnya mencari kambing hitam
Ya karena tidak semua kambing itu hitam, ada juga kambing yang warna-warni ya. Ya, jadi itu mindset yang pertama. Kalau sudah merasa eh, terjadi kegagalan kepada diri kita, nah, jalan satu-satunya temui mentor Anda, temui guru Anda, sampaikan apa yang menjadi kendala itu. Pasti guru Anda atau mentor Anda itu akan memberikan suatu solusi yang akan nanti kita ulang kembali, sehingga kegagalan itu eh, tidak lagi akan Anda dapati di siklus-siklus berikutnya. Wah, ini sudah ramai nih, ada Pak Sepul dari Aceh. Semangat pagi Pak Sepul. Wah, ini ada juga upline saya, Bang Alan, sedang menonton. Sepertinya sinyal agak bagus ya di sana. Terus siapa lagi yang sedang menonton? Ibu Nurlinda. Selamat pagi Ibu Nurlinda. Wah, dari tadi ini sudah standby ya kayaknya ya Ibu Nurlinda. Ibu Marda Tila juga sudah hadir. Semangat pagi Ibu Marda. Oke, selanjut lagi. Jadi ini dicatat semua kan. Jadi kalau ada pulpen nanti ditulis. Nanti kalau di akhir sesi ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jadi 10 mindset orang sukses adalah, pertama adalah berani bertanggung jawab. Oke, setelah setelah berani bertanggung jawab, mindset kedua apa orang yang sukses? Ya, orang yang sukses itu. Jadi orang kedua itu mindset yang kedua adalah, oke, sorry ada tadi telepon masuk tapi saya cancel karena saya lagi ibu materi, maka saya tidak boleh mengangkat telepon. Jadi saya lanjut. Yang kedua adalah berani memutuskan. Jadi kadang saya mendapat pertanyaan begini dari teman-teman, Pak, saya mau join tapi saya mau sukses. Kadang saya tanya, Anda mau sukses, usahanya apa? Dia biasa katakan, ya saya tidak tahu. Nah, bagaimana kalau dia mau bercita-cita sukses, tapi dalam memutuskan menentukan bisnis yang akan dia geluti, dia tidak tahu. Jadi kalau kita mau sukses, itu kita harus berani memutuskan. Contoh, di dalam bisnis ini, kita kan waktu saya SMB mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Jogja, apakah itu di SMB atau di KTI, kadang mentor itu memberikan tantangan kepada saya atau kepada kami peserta seminar. Kami diberikan suatu tantangan. Contoh, putuskan impian. Jadi di bisnis ini salah satu tantangannya adalah kita diberikan impian oleh mentor untuk ke depan kita wujudkan. Impian apa? Banyak orang yang ketika ditawari, Pak, beranikah Bapak memutuskan bahwa 5 tahun ke depan dari sekarang Bapak itu berpenghasilan anggaplah 10 juta satu hari atau 100 juta satu hari. Kebanyakan orang ketika ditawari itu langsung menolak. Jadi dia berkata, wah nggak mungkin Pak, saya gajian 100 juta per bulan, nggak mungkin saya omset 100. Atau begini, diberi tantangan, apa impian Anda? Kira-kira kalau saya kasih gambaran, putuskan kita mau membeli suatu mobil. Kita kasih tantangan kepada diri kita, mobil apa yang kita ingin beli. Misalnya sekarang di tahun 2020, anggaplah di 2025 saya kasih tantangan kepada diri saya untuk membeli suatu kendaraan idaman yang menurut kita itu cocok untuk pribadi kita. Nah, beranikah kita menetapkan impian ini? Beranikah kita memutuskan? Ya, karena kalau kita mau sukses, itu ada target yang akan kita tuju di depan. Jadi kalau kita tidak memutuskan, kita ini berjalan tidak di track yang lurus. Karena di tengah jalan itu kita keluar dari jalan, mencari jalan yang lain. Jadi kalau tidak ada target di depan yang kita capai, kita niatkan dari awal, kadang kita tidak akan sampai kepada tujuan bisnis itu. Jadi mindset kedua, berani memutuskan.
teman-teman semua yang sudah masuk di bisnis saya ini, saya menganggap bahwa kalian semua itu sudah berani untuk memutuskan di bisnis saya ini. Setelah masuk di bisnis NASA, mengetahui sistem-sistemnya, bagaimana produk-produknya, nah targetkan kepada diri kita ini tujuan pribadi kita masing-masing, karena tujuan pribadi masing-masing itu berbeda-beda. Ya mungkin contoh begini, kalau saya sebagai pribadi, saya setiap ada kesempatan selalu mengatakan bahwa saya memutuskan bahwa 5 tahun ke depan di bisnis saya ini saya akan membeli suatu mobil yang saya idamkan itu mobil sport besar, gagah, warnanya merah, peleknya warna merah, bannya radial, jantan. Itulah impian saya, salah satu. Ini kan contoh impian saya, dan impian itu saya visualkan di laptop. Saya simpan gambarnya mobil itu, mobil yang akan saya beli ini tahun 2025, mobilnya akan saya beli, saya simpan di laptop. Karena gambarnya saya tempelkan di cermin, jadi setiap saya bercermin saya lihat, oh ini mobil yang saya putuskan 5 tahun akan saya beli. Jadi kalau Anda di bisnis saya ini sudah berani memutuskan untuk menggeluti bisnis saya ini, putuskanlah dari sekarang apa impian Anda. Impian yang Anda putuskan itu yang terukur, dapat dicapai dan realistis. Jadi kalau membeli mobil, saya pikir itu realistis karena semua orang bisa membeli. Ya, kecuali kalau kita berpikir saya mau beli bulan, wah itu nggak masuk akal itu. Tidak realistis kalau mau beli bulan. Mau beli pesawat astronot ulang alik, enggak mungkin. Tapi kalau bilang saya mau membeli mobil Innova terbaru, terlengkap, seri kelas atas, insya Allah pasti terwujud. Jadi berani memutuskan. Oke, mindset ketiga seorang pebisnis sukses adalah yakin impian Anda tadi itu akan terwujud. Jadi anggaplah tadi kita bahwa saya akan 2025 saya akan membeli sebuah mobil roda 4 warnanya merah, mobil sport kelas paling atas. Nah, gambarnya sudah dilihat, tipenya sudah ditahu, warnanya sudah ada. Dan setiap hari kita yakinkan pada diri kita bahwa itu terjadi. Yakinkan itu terjadi. Jadi masukkan ke dalam otak kita, suatu saat mobil itu akan saya beli. Jadi kalau kita misalnya kita sehari begini, kita lagi di jalan atau ya ke mall, lihat mobil yang ada di otak kita, warnanya merah, bannya radial, peleknya merah, terus kita lihat, tidak apa-apa kita bilang sama orang, itu mobil saya nanti. Tetapkan dalam hati kita, itu mobil saya nanti. Suatu hari saya akan beli. Nah, itu adalah bentuk motivasi kepada otak kita. Kalau orang bilang, masa itu mobilmu, masa itu kamu bisa beli, itu mahal. Ya pede saja. Karena kita memotivasi otak kita, diri kita, bukan orang. Karena orang lain itu kadang melemahkan, menganggap enteng. Kalau kita bilang mobil itu milik saya, suatu saat saya akan beli, apakah itu 5 tahun atau 10 tahun, insya Allah saya akan beli. Maka otak kita dan alam bawah sadar kita akan selalu bekerja untuk tujuan membeli mobil itu. Pasti terjadi. Karena di NASA, orang-orang di NASA itu sudah banyak yang melakukan teknik ini. Jadi di awal-awal ketika mereka masih posisi distributor, sehari-hari mereka hanya menggunakan motor butut atau motor tua, tapi impiannya mereka tinggi-tinggi. Saya ingat beberapa cerita mentor, dan saya lihat sendiri kawan-kawan mentor NASA yang sudah senior, pada waktu mereka masih motor bebek, beliau sudah berani memimpikan membeli roda 4-10 tahun dari sekarang. Nah, impiannya itu mereka tempel di dinding, di kaca. Orang lain yang melihat itu menganggap orang gila. Kan dia tidak tahu bahwa ada jalannya. Orang lain mengatakan, wah kamu itu sudah gila, masa motor butut mimpi beli mobil begitu, itu kan mahal ratusan juta, kamu tidak mampu.
Iya, kan dia melihat sekarang, tidak melihat ke depan. Tapi karena positif terus yang masuk di otak, alhamdulillah mentor-mentor kita yang sangat luar biasa itu, biasanya dia impiannya 10 tahun, membeli mobilnya tidak sampai 10 tahun. Kadang tercapai 5 tahun, 6 tahun, dan tidak pernah sampai kepada 10 tahun. Kenapa? Karena setiap hari dia hanya berpikir, dia yakin bahwa suatu saat pasti saya akan beli. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk di bisnis ini, mulai sekarang buatlah target apa yang Anda akan capai di beberapa tahun ke depan. Jadi bikinlah target yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan tetapkan tahunnya, tahun berapa Anda akan capai. Jadi orang sukses selalu akan begitu, orang sukses berpikirnya positif, positif, positif. Oke, lanjut ke mindset yang keempat. Jadi dari 10 mindset orang sukses, yang keempat itu adalah gambarkan secara detail. Jadi kalau saya pribadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ketika kita menginginkan suatu kendaraan, seakan-akan kendaraan itu sudah kita lihat di alam bawah sadar kita. Saya tadi menyebut mobil saya, impian saya itu warnanya merah, mobil sport, ban radial warna merah, peleknya, kulitnya, tempat duduknya itu dari kulit asli. Terus audio itu menggunakan super bass yang keras suaranya. Terus knalpotnya yang racing, terus wangi, bersih. Jadi digambarkan secara detail. Dan setiap hari itu yang kita masukkan di alam bawah sadar ketika kita melakukan bisnis ini. Suatu saat saya mempunyai kendaraan yang begini-begini seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi gambarkan secara detail impian kita. Kalau impian kita rumah, gambarkan impian rumah itu di otak kita. Rumahnya kurang berapa? Misalnya kurangnya 30 kali 30, kamarnya 4, setiap kamar ada AC, ada kolam renang, terus ada home theater, parkirnya luas. Jadi gambarkan secara detail. Karena kalau kita tidak menggambarkan detail, misalnya kita bilang saya mau impian punya rumah 10 tahun dari sekarang, ya jangan sampai malaikat, ini impiannya rumah apa ya, pos ronda kayaknya ini, kalau menurut saya pos ronda. Karena kita berdoa itu tidak menyebut rumah ukuran berapa, warnanya apa, atapnya bagaimana, tehelnya bagaimana. Jadi gambarkan secara detail impian kita itu. Jangan sampai asal berdoa, malaikat bisa bingung. Nanti kita berdoa, berikanlah saya rumah, target saya rumah, malaikat catat rumah seperti pos ronda, ya dapatnya pos ronda nanti. Jadi gambarkan secara detail impian kita itu. Oke, sekarang mindset yang kelima adalah bergayalah seolah-olah Anda sudah mendapatkan impian Anda itu. Contohnya begini, jadi saya memimpikan sebuah kendaraan yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap hari itu saya sudah meyakinkan diri saya bergaya seolah-olah saya sudah mendapatkan kesuksesan itu. Jadi misalnya begini, saya kan sekarang contoh ingin menjadi mentor. Saya belum pernah menjadi seorang pembicara di kelas-kelas seminar sekelas SMB, KDI. Kalau sekelas NDO ya oke lah. Tapi bergayalah kita ini seolah kita itu pernah menjadi seorang pembicara di setingkat SMB atau KDI. Jadi hal itulah hal positif sehingga membawa kita untuk selalu berbuat dan berani. Jadi contoh begini, contoh juga. Bahkan rata-rata teman itu setelah masuk di kelas NET 818 kan diberikan jadwal sama
mentor kita Pak Purwo untuk melakukan live. Nah, saya tahu pasti teman-teman pada bingung, pada takut. Ini saya harus bagaimana? Besok saya mau ngomong apa yang saya bawakan, pasti itu yang dirasakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah membawa alam pikiran kita ini bahwa saya ini pasti bisa jadi mentor besar. Saya bisa membawakan materi dengan mudah. Saya akan melahap materi besok pagi. Jadi kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai seorang presenter, maka saya yakin kita akan menghindari yang namanya jadwal live itu. Pasti kita hindari dengan berbagai alasan. Alasannya misalnya nantilah karena saya belum mandi, nanti sebentar siang karena saya mau masak dulu, nanti sore lah habis beli buka, atau nanti malam lah setelah selesai salat, atau besok pagi saja lah karena tidak sempat. Itu kan alasan-alasan yang dikemukakan membuat mental kita itu menjadi runtuh, menghindari yang sebenarnya sangat mudah. Menghindari sesuatu yang sangat mudah dengan cara berbicara sebegini kan sangat mudah, tidak susah. Dan orang lihat ini saya sendiri di orang tamu dan lihat. Jadi bicara saja. Nah, jadi kita bergaya seolah-olah kita sudah sukses. Oke, selanjutnya message yang keenam adalah kita rela membayar duluan. Maksud saya begini, rela membayar duluan itu adalah kita kan ini berbisnis sekarang. Tujuannya kita itu ke depan adalah anggaplah kita akan impian kita membeli rumah. Nah, tentu kan kalau membeli rumah kan itu butuh uang kan, butuh uang nantinya. Nah, sama seperti orang sukses. Orang sukses ketika memimpikan sesuatu bahwa suatu saat di kemudian hari ingin membeli rumah, maka hari ini Anda harus membayar, tanda kutip. Bukan membayar apa? Membayar di sinilah Anda harus meluangkan waktu Anda untuk belajar seperti pada hari ini. Ini membayar juga, Anda tukarkan waktu Anda untuk belajar, untuk mendapat ilmu-ilmu dari teman-teman. Di setiap pagi kita live, tukarkan waktu Anda duduk di depan HP, dengarkan teman Anda berbicara, ambil hal-hal positif yang disampaikan. Pengalamannya itu bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Jadi itu yang disebut membayar. Waktu kita tukarkan. Terus juga ketika ditawarkan suatu seminar, itu juga kita harus membayar. Bayar waktu. Kita ikut seminar itu kan meluangkan waktu 3 hari. Anggaplah kalau kita dari Sulawesi itu PP ke Jogja SMB itu 1 minggu. Nah, itulah waktu kita tukarkan untuk mencapai tujuan kita. Ibaratnya kita membeli mobil, inilah uang-uang kita, waktu-waktu kita tukarkan untuk mendapatkan impian kita tadi itu. Jadi kalau kita hanya berpikir, saya mau sukses, saya mau beli rumah, terus bilang, ayo SMP, aduh, ini Pak, tetangga saya lagi kawin, saya di situ sebagai petugas jaga meja. Kalau saya tidak jaga meja, gimana itu Pak? Nah, itu kan sudah mental block lagi. Jadi kalau di NASA impian Anda sudah tetapkan, Anda harus berani rela membayar duluan. Ibaratnya membeli mobil, ketika Anda membeli mobil kan membayar duluan kan, apakah itu dengan uang muka, apakah dengan cicilan, ya kan? Jadi selama mobil itu belum lunas, itu bukan mobil Anda. Sama dengan bisnis ini. Jadi Anda harus berani menukarkan waktu Anda, keringat Anda, capek Anda di bisnis ini untuk mencapai tujuan Anda. Jadi di NASA yang sukses itu tidak ada orang yang sukses itu yang berleha-leha. Semua bekerja keras untuk mencapai impiannya. Coba kita lihat di grup sebelah itu Pak Sindu, coba lihat Pak Sindu berapa grup ya yang dia bina. Kalau saya perhatikan Pak Sindu ini mungkin tidak ada tidurnya, atau paling kalau tidur 1 jam HP-nya dipegang lagi. Ya. Kita lihat juga Pak Puru yang sudah membimbing kita
Padahal kalau kita lihat Pak Purwo itu sudah umurnya sudah berapa tahun, tapi masih bekerja terus untuk kita, untuk juga untuk mencapai impian-impian ke depan bersama kita. Beliau mengalokasikan waktunya untuk membimbing jaringan-jaringan kita yang ada di Sulawesi dan di tempat di mana saja, kawan saja yang berada, agar impian-impian kita itu bisa tercapai. Jadi untuk sukses di bisnis ini, salah satu jalannya adalah kita rela membayar. Hindari suatu kegiatan yang tidak produktif. Misalnya saya perhatikan ada anak muda, paket datanya ada, kerjanya main game satu hari, bangun tidur main game, siang tidur, bangun sore main game, malam main game. Itu satu usaha yang tidak produktif. Ya, menghabiskan pakai data saja, tidak mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Nanti HP-nya rusak lagi, pilih HP, uangnya tidak ada. Jadi untuk sukses itu kita harus rela membayar. Hindari suatu kegiatan yang tidak produktif. Main game itu bagus, tapi jangan ketagihan dan tidak produktif. Terus juga keluyuran ke sana kemari, nongkrong di pinggir jalan, itu kan tidak produktif. Atau kebanyakan waktunya santai, itu tidak produktif. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis ini, kita harus rela membayar duluan. Kita harus rela belajar, praktek, ulangi lagi, modifikasi lagi, ulangi lagi, praktek lagi, modifikasi lagi, sehingga kerja-kerja kita ke depan dalam menjalankan bisnis ini itu selalu up to date. Itu mindset yang keenam adalah kita rela membayar duluan. Selanjutnya saya lanjut tentang mindset yang ketujuh. Orang sukses itu ternyata pernah takut, ya. Jadi orang sukses pernah takut, kan ya wajarlah, manusiawi, kita kan namanya juga manusia, kita ini bukan robot. Jadi yang namanya manusia pasti kita punya rasa takut, punya rasa gentar, punya rasa khawatir. Tapi rasa yang seperti itu, rasa takut, rasa khawatir itu tabrak saja, lawan, seruduk. Ya kalau bahasa namanya seruduk, ya kalau seruduk itu sudah kepala di bawah, itu seruduk namanya, itu tabrak saja. Ya, seperti contoh begini, disuruh live grogi, ya kalau tidak seruduk tidak akan bisa selesai tugasnya. Ya alhamdulillah saya lihat emak-emak di jaringan net 818 ini nekat-nekat semua. Saya sampai terkaget-kaget juga. Saya bilang ini jaringan saya ini ternyata presenter termasuk presenter handal, karena kalau saya lihat di home sharing diam saja, tidak pernah ngomong. Tapi pas live, wah dia sikat 1 jam 2 jam. Nah berarti emak-emak ini potensinya ada. Jadi mindset orang sukses itu adalah sebenarnya dia takut, ada rasa takut, tapi rasa takut itu dilawan dan ditabrak. Ya kadang orang sukses juga itu dihina atau direndahkan, jangan takut. Jadi kalau kita direndahkan, dihina, buktikan dengan kerja keras, dan dengan kerja keras itu impian kita tercapai. Pada saat impian kita tercapai, nah itulah cara menjawab hinaan tadi. Jadi saya sebagai yang sudah melakukan sampai sejauh ini bisnis NASA ini, saya juga pernah seperti pada posisi ya seperti itu. Saya langkah-langkah saya selalu diblok, saya selalu dibilang mengajarkan petani produk yang tidak benar, padahal kenyataannya kan tidak seperti begitu. Jadi saya anggap bahwa apa yang disampaikan orang-orang kepada saya di awal-awal bisnis NASA ini, ya saya anggap sebagai motivasi. Sangat motivasi bahwa suatu saat saya akan buktikan bahwa
produk NASA atau pupuk NASA yang saya ajarkan kepada petani itu akan menjadi booming di suatu hari. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun terbukti sekarang produk NASA di wilayah kami di Kota Utara ini, kalau petani tidak memupuk NASA, dia belum memupuk. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Jadi pagi-pagi saya sudah packing produk pupuk untuk petani. Sore tadi juga sebelum buka puasa petaninya datang lagi beli pupuk di sini. Alhamdulillah dibandingkan 4 tahun yang lalu sama sekali tidak ada atau kurang orang yang mengenal produk pupuk NASA di sini. Sekarang mereka yang mencari-cari. Berarti inilah bukti bahwa saya sudah membuktikan bahwa saya bisa membawa produk NASA, pupuk NASA ini untuk diperhadapkan dengan petani dan digunakan sebaik-baiknya. Jadi misi saya anggap sudah berhasil. Jadi ketika misi ini sudah berhasil, maka saya harus menduplikasikan apa yang saya sudah dapat ini kepada teman-teman semua yang ada di grup bisnis ini untuk diamati, ditiru dan dimodifikasi sehingga nanti menjadi suatu alur dan suatu acuan yang baru ke depan. Jadi nanti ketika teman-teman lagi mengulangi apa yang saya buat ini, itu menjadi rule, menjadi model dan menjadi aturan dan hukum yang bisa kita bertanggungjawabkan. Jadi lakukan saja, takut itu wajar, gagal itu bukan soal hasilnya bagus atau tidak, tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa maka itu yang dibilang gagal. Ya, oke, bisa dipahami. Kita masuk ke mindset yang ke-8. Mindset ke-8 adalah mindsetnya orang sukses, adalah orang sukses mencari mentor. Nah, ini yang paling penting ini. Otak manusia itu sebenarnya egois. Egois kenapa? Karena otak kita itu kadang kan begini. Kalau diberikan suatu ilmu atau sesuatu hal yang baru, kadang kita kan bilang, saya sudah mengerti, atau saya sudah memiliki itu, atau saya lebih bagus daripada kamu. Ya, jawaban sebegitu kan sebenarnya jawaban otak yang egois. Padahal sebenarnya orang sukses itu punya mentor. Mentor itu siapa? Ya, mentor-mentor yang mentor apel kita yang super hebat ini, seperti Pak Sindu, Bang Alan, Pak Puro, itu kan mentor-mentor kita. Jadi kalau kita ingin sukses, minimal kita harus punya mentor. Coba perhatikan semua atlet kelas dunia, juara dunia itu, mereka itu punya mentor. Mungkin teman-teman tahu pembalap yang terkenal itu Valentino Rossi. Dia sudah, kalau boleh dikata masalah balap motor, dia sudah sangat senior. Jadi sekarang balapan dia yang paling tertua, dan semua yang ikut di balapan itu adalah rata-rata anak didiknya. Tapi dia tidak merasa sebagai seorang yang sudah jago. Dia punya mentor. Dia punya ahli mesin, dia punya ahli ban, dia punya ahli kelistrikan. Jadi dia selalu berdiskusi dengan ahli-ahli itu. Ini saya ingin melaju dengan kecepatan sekian, tolong ajari saya apa yang harus saya lakukan. Padahal dia sudah melakukan balapan motor ratusan kali bahkan. Tetapi setiap balapan dia harus minta kepada mentornya untuk memperbaiki kecepatan motornya, bagaimana supaya lebih cepat melaju, bagaimana supaya melahap tikungan dan cepat, dengan bertanya kepada mentor-mentor itu. Nah, kita di NASA ini syukur alhamdulillah kita punya mentor-mentor yang hebat, yang menyediakan sarana. Jadi ini suatu kemajuan bahwa pada saat sekarang kita sudah berada di grup NET 818. Jadi grup-grup mentor itu banyak kelasnya. Ada juga FKS 51 berapa ya, asuhan Pak Munir, terus di tempat lain juga banyak. Jadi kita syukur alhamdulillah kita masuk tergabung di grup bisnis ini, di kelas bisnis NET 818, dan kita mempunyai mentor yang hebat. Ada Pak Purwo di sini yang setiap hari monitoring kita bagaimana untuk belajar dan belajar. Jadi pada malam hari ini live ini saya tidak bilang sama Pak Purwo
kemarin. Nanti sebentar tadi sebelum live baru saya WA, Pak Pur saya mau live. Ya, kebetulan malam ini saya agak lowong, agak merasa enjoy, maka saya live. Nah, itulah bentuk tanggung jawab saya juga sebagai peserta grup di kelas bisnis ini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Harapan saya begitu juga teman-teman semua yang ada di grup ini, kalau memang ada ilmu atau ada materi yang dikuasai, tidak apa-apa sampaikan di sini, kita live. Ya, tapi sebelumnya informasikan dulu supaya kita siapkan waktu yang bagus, kita siapkan kopi, kita siapkan cemilan, ya kan? Nah, begitu. Jadi orang sukses itu selalu mempunyai mentor. Jadi alhamdulillah kita semua yang tergabung di kelas ini kita sudah punya mentor-mentor yang hebat. Jadi carilah mentor itu bisa di grup WA, bisa di grup FB. Oke, yang kesembilan adalah orang sukses itu adalah selalu bersemangat. Nah, soal semangat ini setiap kita ketemu kita selalu mengucapkan semangat pagi. Kenapa kita harus mengucapkan semangat pagi? Karena kadang kalau pagi hari itu kita paling semangat sekali ya. Suasana paling semangat itu di pagi hari. Makanya ucapan kita itu selalu oleh semangat pagi. Malam pun harus bilang semangat pagi. Sore pun harus semangat pagi. Karena dengan semangat yang tinggi itu korelasinya kepada penghasilan yang tinggi. Semangat ini dikemanakan? Pertama, semangat itu adalah ditujukan kepada diri kita sendiri. Jadi setelah kita bersemangat, semangat itu ditujukan kepada diri kita sendiri sehingga menggerakkan sel-sel otak kita, sehingga sel-sel otak kita itu menjadi lebih positif lagi setiap harinya. Karena kalau kita disemangati orang, ayo semangat, maka semangat itu akan selalu berkembang dan bertumbuh sehingga bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Coba lihat kalau orang berlomba lari, bagaimana rasanya kalau orang berlari, anggaplah 5 orang pelari, tidak ada penonton. Bagaimana suasana hatinya si pelari ini? Adakah tekanan yang bisa membuat dia menjadi lebih baik? Pasti beda suasananya kalau dia berlomba, misalnya 5 orang perlombaan lari ke garis finish, terus dilihat dan diliput orang, banyak orang, dan masing-masing orang memberikan semangat. Tentu beda suasananya, beda adrenalinnya itu beda ya. Makanya di bis ini setiap hari itu kita harus semangat, hindari hal-hal yang yang negatif ya. Jadi wajar kalau di bis ini kita mendapat satu kadang kita di PHP ya. Kalau di PHP tidak apa-apa, itu wajar. Kalau di PHP itu wajar, tidak usah merasa malu, tidak usah merasa marah ya. Mungkin bukan rezeki kita pada hari itu, atau mungkin dia tidak paham ya, lepaskan saja ya. Kalau ada orang yang tidak closing ya, kita bilang saja, ucapkan saja terima kasih sudah menghubungi kami. Mungkin kalau di lain waktu kalau ada perlu konsultasi silakan hubungi kami dan kami siap membantu. Selesai masalah, jangan marah-marah, apalagi bikin status, wah bahaya. Oke, itu yang ke-9. Yang keempat adalah selalu yang ke-10, yang terakhir orang sukses adalah dia bisa menciptakan pertumbuhan di dalam hidupnya. Jadi maksud saya begini, ketika kita melakukan satu bisnis itu kita punya target-target tertentu. Anggaplah hari ini kita mendaftar sebagai distributor. Kita harus punya target, misalnya dalam waktu 3 bulan ke depan saya harus jadi apa. Jadi kita harus menciptakan target pertumbuhan ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya harus hari ini saya distributor, maka 2 bulan saya harus menjadi seorang manajer. Dengan adanya target-target seperti itu, maka usaha-usaha yang kita lakukan setiap hari ini pasti berhubungan dengan target tujuan kita menjadi seorang manajer. Tingkah laku kita itu seperti seorang manajer ya. Kalau misalnya target saya dalam tahun ini saya harus diamond, maka langkah-langkah kita itu
seperti langkah-langkahnya atau kerja-kerja orang diamond. Jadi mental kita itu oh ya, sebentar saya dapat asupan nutrisi supaya kuat. Wah, ya pemirsa, ini asupan nutrisi di bulan puasa. Saya tutup mereknya ya. Ini satu mereknya untuk nutrisi supaya fit ya. Jadi saya lanjut. Jadi kita menciptakan pertumbuhan dalam kita sendiri. Jadi kita ini sebenarnya ini berkompetisi kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus komitmen ke suatu titik, koreksi diri sendiri kita ini dari hal yang kemarin. Jadi hari yang terbaik adalah hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi ciptakan pertumbuhan. Jadi kalau hari ini kita closingnya apa ya? Kita closingnya 1 botol. Kita tetapkan dalam diri kita dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Misalnya kita mengupload di FB atau di mana? Di Facebook. Kasih target. Hari ini 1 botol, 2-3 hari 10 botol. Ya, selalu tingkatkan pertumbuhan dari diri kita ini. Karena kalau kita menetapkan tujuan dan target itu 1 botol menuju 10 botol, tentu usaha itu akan seiring dengan tindakan yang kita cita-citakan. Jadi kalau saya begini, kita ingin merubah pola itu. Misalnya hari ini saya menjual 1 botol, tapi saya dalam waktu 3 bulan saya kok enaknya kalau jual 10 dos. Ya, kita tetapkan dalam diri kita. Karena kita melihat, oh ada potensi di sana. Oh kalau saya ketemu ini bisa jadinya 10 dos. Kalau ketemu ini bisa jadi 100 dos. Nah, tindakan yang ke 10 botol, ke 10 dos, ke 100 dos, itu pasti akan beda. Tindakannya beda, cara kerjanya beda juga. Ya. Jadi tetapkan tujuan itu, tujuan apa yang kita ingin capai dalam intinya hari ini lebih bagus daripada yang kemarin. Ya. Nah, saya melihat jaringan saya, jaringan mamanya sangat luar biasa. Ini saya melihat fenomena apa yang saya lihat ini? Fenomena yang sangat menarik sekali karena closingannya itu gila-gilaan ini, gila-gilaan. Setiap hari order. Nah, tadi juga saya lihat Ibu Marda Tila. Selamat pagi Ibu Marda. Wah, semangat juga. Ini emak-emak berbakat semua live ini. Ini kalau emak-emak ini siapkan stok ini, wah, membludak ini. Omset ini. Gitu ya, Ibu Marda. Ya, Ibu Nurinda sudah memulai, terus Ibu siapa? Ibu Nur Haida sudah mengikuti juga, terus Ibu Marda sudah mengikuti juga. Ya, jadi buatlah sesuatu yang lebih bagus daripada hari kemarin sehingga menjadi apa? Menjadi suatu rules atau model untuk teman-teman lain. Yang tadinya kan Ibu Nurinda yang live di Facebook. Pada saat live orang banyak nanya, itu apa yang dijual? Itu berapa harganya? Itu untuk apa? Akhirnya dari hasil live itu Ibu Nurlinda closing 1 jaringan. Jadi hari ini saya sudah eksekusi distributor barunya Ibu Nurlinda. Dia dapat 1 distributor. Nah, ordernya juga tidak main-main. Langsung banyak pesan tadi juga. Wah, ini hebat ini. Jadi seandainya Pak distributor setiap hari atau setiap waktu live dan mendapat jaringan seperti begitu, ya pasti impian-impian kita ke depan yang kita targetkan itu semakin cepat. Menjadi manajer itu sangat mudah, menjadi silver menjadi mudah, dan sampai kepada diamond itu menjadi mudah karena pola-pola kerja kita tadi ini terupdate. Jadi semoga nanti jaringan-jaringan dari Kolak Utara dan teman-teman yang ada di grup ini bisa menduplikasikan itu. Jadi jangan takut untuk melakukan suatu proses pengenalan produk.
Misalnya saya ingin menggunakan produk pemupukan, tidak apa-apa, sampaikan saja. Nanti kan kalau dia nanya ini gunanya untuk apa pak, tidak usah takut, tidak usah bingung, salurannya sekarang sudah banyak. Bilang saja kalau mau tahu lebih banyak tentang produk NASA untuk tanaman cabai, bisa buka di YouTube pak, klik aja YouTube, cara membuahkan cabai dengan pot NASA, di sana ada. Kalau misalnya kita ada teman yang lebih paham, ya kita sambungkan sama dia. Nanti pak saya sambung sama teman, ini nomor HP-nya, silahkan dihubungi, mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan. Nah seperti begitu caranya. Jadi jangan takut bahwa saya hanya di rumah terus, tidak pernah tidak mengetahui budaya pertanian, saya tidak mau jual pupuk. Jangan seperti begitu. Karena di NASA itu kita punya teman-teman yang punya keilmuan yang sangat luar biasa. Kita bisa minta tolong karena kita ini satu keluarga. Jadi teman yang di Aceh bisa kita hubungi, teman yang di Jawa bisa kita hubungi, teman di Kalimantan bisa kita hubungi, sehingga terjadi koneksi dan saling membangun sistem dan di dalam tim ini. Jadi seperti kita membangun teamwork ya, tim building, kita sama-sama membangun. Jadi inilah gunanya grup ini. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ulang, poinnya yang pertama adalah 10 mindset orang sukses, yaitu 1, berani bertanggung jawab, tentukan apa impian Anda, dan ketika kita menjaga impian kita itu mendapatkan dari di lapangan, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Yang kedua, berani memutuskan. Kita sudah masuk ke suatu bisnis yang sangat luar biasa. Putuskan di dalam bisnis ini apa yang kita ingin capai. Jadi kalau ada teman NASA masih sampai saat ini sudah lama di NASA, dia tidak punya impian, saya yakin pasti akan mundur tanpa berita. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa, kecewa, dia pindah lagi ke suatu bisnis yang lain atau kegiatan usaha lain yang menurut dia bagus. Tapi selama dia masih memakai pola lama, tidak merubah mindsetnya, berani memutuskan, berani mencita-citakan, maka sama saja dia pasti juga akan muntabir di tempat lain itu, karena dia tidak berani memutuskan. Yang ketiga, yakinkan diri kita bahwa apa yang kita usahakan, target kita ini akan terjadi. Jadi misalnya begini, sekarang kita masih distributor, kita jangan minder bahwa wah si A ini demand, ini saya tidak bisa atau malu. Tidak usah malu. Jadi kalau kita hari ini posisi kita sebagai distributor atau manajer, kita jangan malu. Kita bilang juga suatu saat pasti saya akan sampai kepada seperti yang diraih teman-teman. Jadi jangan minder. Yang keempat, gambarkan secara detail impian Anda itu. Gambarkan secara detail. Kalau misalnya rumah, ya targetkan rumah apa, warnanya apa, terasnya berapa, garasinya berapa, kamarnya berapa, kolam renangnya apa. Gambarkan secara detail, sehingga itu akan tinggal di alam bawah sadar kita, dan alam bawah sadar kita selalu menggerakkan kita ke hal-hal yang positif, sehingga membantu kita mencapai impian itu. Yang kelima, ya kita berbuat atau bergaya-gaya atau kita berbuat seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan itu. Jadi kalau kita bergaul sama teman-teman yang sudah pintar presentase, ya masukkan juga ke pikiran kita bahwa saya juga ahli presentase. Jangan minder. Jadi kalau kita melakukan suatu home sharing, pematerinya contohnya Pak Joko sudah berdiri di atas, ya kita juga harus ambil bagian, membantu proses terjadinya presentase. Misalnya kita membuka acara, jangan disuruh ayo naik, langsung ambil bagian, mulai. Inilah kita bergaya seolah kita sudah presenter yang terkenal. Nah, oke, yang selanjutnya yang nomor 6, rela membayar duluan. Jadi untuk sukses itu
saya sampaikan bahwa tidak mudah untuk sukses, butuh perjuangan, butuh waktu, budaya untuk mendukung impian kita itu. Jadi jangan berleha-leha, hindari hal yang tidak membuat kita berkembang, seperti main game, membuang-buang kuota tanpa menghasilkan apa-apa, bergunjing dan apa sebagainya. Tinggalkan semua itu bukan hal yang baik untuk kita sebagai seorang pebisnis. Seorang pebisnis mampu melihat celah, gunakan HP dengan baik, gunakan untuk mencari uang, hindari men-share di grup FB hal-hal yang tidak benar, hindari men-share berita-berita di luar WA kita, dimasukkan di WA. Seperti kemarin saya lihat di grup-grup teman itu banyak masukkan, bukan di sini ya, bukan di grup WA grup kita, masukkan gratis kuota sekian, kirim ke 10 teman. Yang begitu ndak usah dibawa masuk di grup, itu kerjanya orang iseng, ndak usah dimasukkan grup. Yang kita harus masukkan di grup adalah masukkanlah kata-kata positif yang dari orang-orang besar, masukkan di situ supaya kita bisa membaca dan menyemangati diri kita ya. Jadi manfaatkanlah media sosial untuk kebaikan. Jadi yang keenam, rela membayar duluan. Yang ketujuh, orang sukses itu pernah takut, tapi walaupun dia takut, dia berani melawan ketakutannya itu ya. Jadi lawan rasa takut itu, tabrak saja kalau itu untuk kebaikan, tapi kalau anu salah jangan ditabrak ya, kecuali untuk kebaikan. Jadi orang susah itu pernah takut. Yang ke-8, orang susah itu pasti mencari mentor ya. Kalau Anda tidak punya mentor, maka Anda akan susah menjalankan bisnis ini. Saya sendiri sampai sekarang itu selalu mencari mentor. Mentor saya banyak, ada Pak Purwo, ada Bang Alan, ada Pak Sindu, mentor-mentor besar juga. Itu saya masuk di grupnya itu di Layer Club untuk mencari ilmu-ilmu para mentor. Jadi carilah mentor. Kalau gagal, tanya ke mentor, jangan tanya ke tetangga. Kalau tetangga nanti diajak gosip. Yang ke-9, selalu bersemangat. Hiasilah semangat dalam selalu berbuat. Semangati diri kita sendiri dulu, baru semangati orang lain. Terus yang ke-10, ciptakan pertumbuhan dalam hidup kita ini. Hal yang terbaik adalah hari ini, usahakan tidak sama dengan hari yang kemarin. Ciptakan satu peluang yang lebih bagus di hari besok. Jadi kalau hari ini kita hanya berhasil menjual 1 botol, targetkan bahwa besok saya harus menjual 10 botol. Dengan cara apa? Dengan caranya seperti Ibu Linda, Ibu Nurwahida, Ibu Madatillah. Tekniknya seperti begitu, salah satu tekniknya ya. Atau secara langsung kepada petaninya. Itulah model-model yang bisa kita lakukan. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan sudah selesai. 10 mindset orang sukses sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran di hari ke depan, bahwa untuk menjadi sukses itu diperlukan mindset yang bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Purwo yang sudah menyediakan media ini untuk saya, untuk sekedar berbagai pengetahuan kepada teman-teman yang ada di grup ini. Harapan saya ke depan, teman-teman yang ada di grup ini bisa juga seperti saya untuk membawakan materi secara live di luar jadwal resmi setiap pagi hari. Jadi jadwal pagi hari itu adalah jadwal resmi kita seperti sekolah. Nah, kalau seperti malam begini, ini pekerjaan rumah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, utamanya teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Tetap semangat dan go Crown Diamond Rector. Terima kasih dan semangat pagi.